Shalom anak-anak ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan tetap antusias walaupun kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama. Kita memohon anugerah dan pertolongan Tuhan untuk kita bisa belajar dengan baik hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bisa kembali bertemu Tuhan dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Kami sungguh berterima kasih, juga bersuka cita. Kami sebentar akan memulai pelajaran kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, memampukan kami untuk bisa memahami dan mengikuti pelajaran dengan baik. Sekalipun Tuhan, kami masih belajar dari rumah, kami yakin semangat kami tetap ada karena kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak ibu, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, kalian wajib menyiapkan Alkitab, juga buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting terkait materi yang akan ibu jelaskan. Kalau kalian belum mempersiapkannya, pause video ini dan segera ambil Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya ya. Adapun yang menjadi topik kita pada hari ini adalah belajar dari tokoh. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengharapan, juga kamu sudah belajar tentang iman. Minggu ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman dan pengharapan yang teguh. Bahan Alkitabnya dari 1 Samuel 1 sampai 3, lalu dari kitab Ayub, kitab Ester, dan dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lumayan banyak ya untuk bahan Alkitab kita, tapi Ibu yakin kalian bisa membacanya nanti. Sisihkan waktumu untuk membaca bahan Alkitab ini, karena kisah dari tokoh-tokoh ini sungguh menarik dan sangat menginspirasi kita untuk kita bisa meneladani sikap mereka. Baiklah, kita akan masuk ke tokoh yang pertama. Oh iya, ada juga dari Kisah Para Rasul yang pasalnya yang ke-6 ya. Itu tadi kelupaan. Oke, anak-anak ibu, sebelum masuk ke tokohnya, ibu mau menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama bisa memahami hidup beriman dan berpengharapan kepada Allah. Lalu yang kita pelajari melalui kehidupan beberapa tokoh di dalam Alkitab. Kalian bisa memahami juga meneladaninya ya. Kita belajar dari tokoh yang pertama yaitu Hana. 1 Samuel 1 sampai yang ketiga. Di layar itu salah ya, 1 Samuel 1 sampai 3. Seperti yang tadi sudah ada di bahan Alkitab kita. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah ya mendengar nama Hana atau kisah tentang Samuel di kelas pelajaran agama waktu kalian SD atau di sekolah minggu. Ibu akan kembali menceritakan tentang Hana ini. Tiap tahun, Elkana dan kedua istrinya yaitu Hana dan Penina pergi ke Silo untuk menyembah Allah dan memberikan persembahan khusus. Jadi Hana ini adalah istri dari Elkana, dia adalah istri yang pertama, tapi setelah menikah begitu lama, Hana ini dan Elkana tidak kunjung dikaruniai anak. Oleh karena itu, Elkana akhirnya menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Penina dan mereka memiliki anak. Oke, sementara
Hana ini sudah dicap sebagai seorang perempuan yang mandul. Hana sedih karena Penina selalu mengejeknya. Hal inilah yang sering membuat Hana menangis sampai tidak mau makan. Dengan hati yang remuk redam, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa, "Tuhan Allah, jika Engkau menjawab doaku dan membiarkan aku melahirkan anak, aku berjanji untuk menyerahkannya kembali kepadamu untuk melayani Engkau sepanjang hidupnya. Tolong dengarkan dan bantu aku." Itulah doa Hana ketika mereka pergi ke rumah Allah. Imam Eli yang saat itu ada di bait Allah melihat mulut Hana komat-kamit dan mengira kalau Hana ini sedang mabuk. Namun setelah Hana menceritakan apa yang menimpanya, Imam Eli bersikap baik. Hana pun pulang ke rumah dan tak lama kemudian ia mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama siapa? Betul, Samuel. Dalam 1 Samuel 1 ayat 19-20 dituliskan, sebab katanya, "Aku telah meminta dari Tuhan." Jadi nama Samuel itu artinya yang diminta dari Tuhan. Hana menaruh harapan dan kepercayaannya hanya kepada Tuhan Allah. Ia percaya Tuhan memperhatikan kehidupannya. Imannya adalah Tuhan pasti memberikannya seorang anak laki-laki, sebab keinginannya memiliki anak bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Hana ingin mempersembahkan anaknya untuk melayani di rumah Tuhan. Hana tidak pernah merasa memiliki Samuel seorang diri karena ia telah berjanji. Hana juga memahami bahwa Samuel adalah milik Allah yang diberikan kepadanya menjadi anaknya. Apa yang dilakukan Hana, berdoa puasa hingga disangka mabuk oleh Imam Eli adalah perbuatan yang tidak biasanya dilakukan oleh orang lain. Pengharapan bahwa Allah akan mendengarkan dan mengabulkan doanya adalah penggerak bagi Hana untuk bertekun dalam doanya kepada Tuhan. Pengharapan untuk memiliki anak dan dapat mempersembahkannya kepada Tuhan adalah sauh jangkar yang membuat Hana bertekun dalam pengharapannya kepada Tuhan. Orang percaya selalu diuji ketekunannya dengan banyak hal, misalnya kelelahan, kemalasan, kelemahan tubuh, keinginan daging lainnya, dan sebagainya. Tetapi orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah tidak akan goyah oleh apapun sampai semuanya terwujud. Tokoh yang kedua adalah perempuan Kanaan yang kalian bisa baca kisahnya di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Seorang perempuan Kanaan memohon kepada Tuhan Yesus demi kesembuhan anak yang dikasihinya. "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu jawab Yesus, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sikap kerendahan hati dan keyakinan ibu tersebut menggugah hati Tuhan Yesus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan Kanaan ini tidak pernah meragukan pemberian Tuhan apapun bentuknya. Ia lebih senang jika Tuhan yang memberikan meskipun remah-remah. Remah-remah itu seperti makanan sisa yang terjatuh dari atas meja ke bawah.
Iman ini kelihatannya sederhana, tidak menuntut banyak, namun percaya bahwa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara dan menjawab doa, mengabulkan permintaan manusia. Banyak orang kecewa karena apa yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dimintanya. Mereka merasa kurang puas karena apa yang diterima tidak sebesar apa yang dipikirkannya. Belajar dari perempuan Kanaan ini bahwa apapun bentuknya, besar atau kecil jumlahnya, bagus atau tidak dalam pemandangan manusia, asalkan dari Tuhan. Itulah yang paling berharga. Dan seringkali untuk menerima penggenapan rencana Allah, manusia harus merendahkan hati dan menempatkan diri pada posisi paling rendah, bahkan terhina atau tidak diperhitungkan orang. Yang paling penting adalah bertahan dalam pengharapan kepada Allah, maka Ia akan mengangkat dan memberikan yang paling baik. Tokoh yang ketiga adalah Ayub. Kalian bisa membacanya di dalam kitab Ayub di Perjanjian Lama. Ada seorang laki-laki bernama Ayub. Ia mempunyai keluarga besar dan hidup bahagia. Ia juga memiliki banyak pelayan. Ia sangat kaya. Ia memiliki ribuan domba dan unta, serta ratusan sapi dan keledai. Ayub adalah orang yang baik. Ia mengasihi Allah dan melakukan semua yang bisa ia patuhi. Ia juga hidup jujur. Suatu hari iblis datang ke hadirat Allah. Iblis adalah musuh Allah. Allah ingin iblis mengetahui bahwa ia tidak dapat membuat semua orang menjadi jahat. Maka Allah berkata, "Lihatlah Ayub. Lihat betapa setianya ia kepadaku." Lalu setan berkata, "Ia setia karena engkau memberkatinya, sehingga ia mempunyai hal-hal baik. Tetapi bila engkau mengambil semua miliknya itu daripadanya, ia tentu akan mengkhianati engkau. Kita akan lihat," kata Allah, "engkau boleh mengambil semuanya yang ia kasihi, tetapi jangan menyakitinya." Ayub pasalnya yang pertama. Iblis pun memulai pekerjaannya. Ia membuat petir turun dari langit dan membakar domba dan pegawai Ayub. Para perampok mengambil unta-unta Ayub dan angin puyuh membuat atap rumahnya jatuh menimpa anak-anak Ayub hingga mereka mati. Ayub menangis dan sujud menyembah Allah. "Aku tidak punya apapun saat lahir dan aku tidak akan membawa apapun ke dalam kuburanku. Tuhan telah memberikan semua yang kumiliki dan ia mengambilnya lagi. Terpujilah nama Allah." Ayub sangat menderita. Oleh sebab itu istri Ayub tidak tega melihatnya dan berkata kepadanya, "Sumpahi saja Allah, lalu matilah." Tetapi Ayub tidak melakukan itu. Dan yang menyedihkan lagi, 3 teman Ayub yang curang datang menghakimi dan berkata bahwa Ayub telah menjalani suatu cara hidup yang tidak baik. Oleh sebab itu, apa yang dialaminya adalah hukuman dari Tuhan. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan dan berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub 23 ayat 10. Hal ini membuat Allah senang, sehingga setelah itu Allah memberkati Ayub. Ia menyembuhkan Ayub dari penyakitnya serta memberkatinya berlipat ganda dari berkat semula yang ia miliki. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tokoh yang keempat dari Perjanjian Baru adalah Stefanus. Kisahnya kalian bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Pada waktu jumlah orang percaya dalam jemaat mula-mula terus bertambah, para rasul tidak sanggup lagi memberikan pelayanan maksimal sehingga ada kekhawatiran mereka dapat melalaikan sebagian pelayanan jika tidak ada orang lain yang menolong mereka. Itulah sebabnya diputuskan agar dipilih beberapa orang menjadi diaken yang akan memperhatikan pelayanan bagi para janda, fakir miskin, dan yatim piatu, sehingga para rasul dapat berkonsentrasi pada pengajaran dan pemberitaan Injil. Dalam Kisah 6 ayat 2-4 dikatakan, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Maka mereka memilih 7 orang kudus, di antaranya adalah
Stefanus. Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ia menerima karunia dan kuasa untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus hidup dalam kekudusan dan melakukan semuanya dalam pimpinan Allah. Namun, jemaat dari kalangan orang Libertini, dari Kirene dan Alexandria, bersoal jawab dengan dia dan mereka tidak sanggup melawan Stefanus. Stefanus didorong dan dipimpin Roh Kudus untuk terus berbicara tentang Kristus. Akhirnya, mereka menghujat dia dan menjatuhkan hukuman mati dengan dirajam. Menghadapi semua itu, Stefanus tidak gentar. Ia tidak takut pada kematian karena ia yakin bahwa kematian sekalipun tidak akan dapat memisahkan dia dari Kristus. Stefanus hanya melakukan apa yang benar, tetapi banyak orang lain memfitnahnya sebagai penghujat Allah. Stefanus tidak gentar terhadap apapun. Bahkan sampai jelang kematiannya pun semua orang menyaksikan kemuliaan pada wajah Stefanus. Ia tampak seperti seorang malaikat. Pengharapannya akan kehidupan bersama Kristus meniadakan rasa takut terhadap manusia. Pengharapannya kepada Yesus merupakan sauh jangkar dan kekuatan luar biasa yang membuat Stefanus teguh berdiri terhadap hukuman apapun yang akan diterima. Banyak orang memiliki pengharapan tetapi tidak dapat mempertahankannya karena mereka menaruh pengharapannya di luar Kristus. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan terhadap berbagai godaan iman. Stefanus muda membuktikan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus sampai pada kematiannya karena ia tahu bahwa pengharapan di dalam Kristus akan membawanya pada kehidupan kekal di surga. Demikian anak-anak ibu, tokoh-tokoh di Alkitab, baik dari kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang teladannya dalam memegang pengharapan di dalam Kristus, bisa kita teladani dan bisa kita jadikan inspirasi. Ingatlah, dalam setiap masalah, cobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan tetap berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Ibu berharap kalaupun dari antara kalian ada yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, itu tidak mematahkan semangatmu, tapi membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan. Tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa-doamu tepat pada waktunya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kami supaya pengharapan kami di dalam Kristus tetap kami pegang teguh. Dalam cobaan apapun, dalam badai seperti apapun dalam hidup ini, Tuhan, kami tahu tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang kuat itu memegang hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut maupun goyah. Ingatkan kami Tuhan untuk terus memegang pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan kami sudah belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki pengharapan dan iman yang teguh di dalam Engkau. Biar kami terus mengingatnya dalam menghadapi masa yang sukar, kami tetap beriman dan percaya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah pelajaran kita untuk minggu ini anak-anak ibu. Jangan lupa selalu berdoa, membaca Alkitab, dan jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, dan selalu pakai masker kalau kalian keluar ruangan. Ibu sangat berharap bisa segera kembali bertemu dengan kalian. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.